kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya masih semangat ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kita ada yang ngantuk nggak ini? Oh, kalau misalnya ada yang ngantuk, kita ice breaking dulu ya ibu-ibu ya. Kita bermain dulu. Nah, ini saya contohkan dulu ya permainannya. Nah, jadi ibu lihat ke sini ya, nanti dipraktekin ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Hore. Oke, kita ibu-ibu lagi ya. Kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semuanya ibu-ibu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan ibu dari kelompok tinggi sudah berdiskusi. Nah, sekarang coba ibu dari kelompok tinggi, coba diceritakan hasil diskusinya, disampaikan hasil diskusinya. Ya, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ibu Lili ya, silahkan Ibu Lili sampaikan hasil diskusinya. Iya. Iya, terima kasih Ibu Lili atas penyampaiannya ya Ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu tadi Ibu Lili sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok tinggi. Nah, jadi benar ya, di posyandu, puskesmas atau polindes ya. Ini ibu hamil periksanya di sana. Kemudian berapa kali tadi Ibu? Setiap bulan, setiap posyandu ya. Nah, benar Ibu ya, setiap posyandu itu diperiksa sampai lahir ya. Ya, terima kasih ya Ibu Lili. Beri tepuk tangan untuk Ibu Lili. Iya. Nah, jadi ibu-ibu, ini saya ada sebuah film. Nah, ibu-ibu bisa lihat ya. Kelihatan tidak kira-kira filmnya? Kelihatan ya? Ya, kita putarkan ya filmnya ya, Bu. Ya, itu tadi film tentang ibu hamil ya, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi apa yang ada di filmnya? Iya. Kemana ibu yang hamil tadi dibawa kemana Ibu? Ke puskesmas. Iya. Kemudian kalau ibu-ibu hamil di sini itu dibawa ke puskesmas juga nggak? Kalau pemeriksaan kalau ibu hamil ingin periksa,
dibawa ke puskesmas juga tidak? Dibawa ya. Nah, jadi ibu bidan tadi, berapa kali ibu hamil harus menemui bidan selama kehamilan? 4 kali ya, paling tidak 4 kali ya. Layanan apa saja yang diterima ibu hamil di puskesmas tadi? Iya, diperiksa ya, kehamilannya, kesehatannya diperiksa. Apalagi Bu? Diberi tablet tambah darah ya, kayak karena ibu itu tadi anemia ternyata. Anemia itu apa Ibu? Kurang sel darah merah, ya benar. Ya, nah sekarang kita beralih ke yang lain ya Ibu ya, ke sini. Ini coba dilihat Ibu posternya. Ini. Nah, di sini ada apa yang ditulis di sana? Ini kapan periksa kehamilan. Jadi, periksa kehamilan itu minimal 4 kali. Lebih sering, lebih baik. Nah, 1 kali dilakukan pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kemudian 1 kali pada usia kandungan 4-6 bulan. Nah, dan 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan atau pada trimester ketiga ya ibu-ibu ya. Nah, lebih baik lagi kalau pemeriksaannya itu pada usia kehamilan 7 bulan, nah itu 9 bulan itu diperiksa ya ibu ya, untuk melihat letak plasentanya, di mana letak janinnya, sudah dibawa atau belum, sudah turun atau belum janinnya, sudah masuk ke panggul atau belum, sudah siap untuk lahir atau belum ya, bisa dilahirkan secara normal atau tidak. Nah itu ya, kita bisa mengetahuinya saat pemeriksaan kehamilan. Nah, maka di sini juga disebutkan lebih sering lebih baik. Kalau bisa itu 1 bulan sekali itu lebih bagus ya ibu-ibu ya. Ya. Nah, kemudian ibu hamil juga perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan, apalagi kalau ibu hamilnya itu memiliki resiko kehamilan. Ya, ibu hamil yang beresiko itu wajib memeriksakan kehamilannya setiap bulan. Nah, ini dikatakan kehamilan beresiko itu yang seperti apa ibu-ibu? Tahu tidak? Nah, ini saya beritahu ya ibu. 1 itu terlalu muda. Jadi usia ibu hamil itu kurang dari 20 tahun. Nah, itu termasuk kehamilan beresiko ya. Kemudian terlalu tua. Usia ibu hamilnya lebih dari 35 tahun. Kalau lebih dari 35 tahun itu dikategorikan kehamilan yang beresiko ya ibu-ibu. Kemudian terlalu dekat jarak dengan kehamilan sebelumnya. Nah, ibu-ibu yang pernah yang anaknya masih di bawah 2 tahun itu dikategorikan jarak kehamilannya terlalu dekat. Nah, jadi bagusnya itu di atas 2 tahun ya. Kalau anaknya sudah usia 2 tahun itu ibunya bisa hamil lagi, baru bisa hamil lagi. Nah, itu kalau di bawah itu berarti kehamilannya beresiko. Kemudian terlalu banyak anak ya ibu-ibu. Nah, kalau ibu yang pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih, nah ini dikategorikan kehamilan yang beresiko. Ya, mengerti ya ibu-ibu ya? Nah, ini di sini ada flip chart lagi nih ibu, di sebelah kanan ini. Nah, siapa yang bisa membacakan? Ya, dari kelompok tinggi, siapa yang mau mewakili kelompok tinggi lagi nih? Kelompok tinggi Ibu Aminah ya, silakan Ibu dibacakan. Ya, terima kasih ya Ibu Aminah sudah membacakan apa yang ditulis di sini ya Ibu ya, di depan. Nah, jadi
ibu-ibu sekalian, benar bahwa layanan kesehatan ibu hamil itu ada 10, yaitu yang pertama pengukuran tinggi dan berat badan, kemudian tekanan darah atau tensi ya ibu, lingkar lengan atas, lila. Nah yang ini ibu, yang kalau ibu-ibu sekalian kan sudah pernah diperiksa di sebelah sini. Nah itu menentukan lingkar lengan atas. Nah kalau kurang berarti termasuk ibunya kekurangan gizi. Kalau misalnya dia kurang dari 23 lingkar lengannya ya. Kalau kurang dari 23 biasanya di puskesmas atau oleh ibu bidannya biasanya suka dikasih roti ibu hamil yang warna pink itu ya ibu, yang rasa stroberi, enak sekali itu ya ibu ya. Kemudian diperiksakan juga tinggi rahim, kemudian penentuan letak janinnya juga, kemudian imunisasi tetanus toksoid atau TT, imunisasi TT ya, itu suntik TT biasanya. Kemudian pemberian tablet tambah darah TTD, atau ibu-ibu juga sering dengar dengan nama FE ya. Kemudian tes laboratorium. Nah tes laboratorium ini biasanya di puskesmas ya ibu, kalau di Polindes atau Posyandu biasanya tidak ada, jadi ibu-ibu harus ke puskesmasnya. Kemudian mendapatkan penjelasan bidan, dari bidan. Nah, penjelasan ini terkait dengan kehamilan ya ibu-ibu ya. Kemudian dapat juga pengobatan bila diperlukan ya. Jadi seperti ibu yang tadi, kalau ibunya anemia, kurang darah, itu diberikan vitamin. Kemudian kalau ada ibunya ada keluhan lain, misalnya yang ibu hamil muda terlalu sering mualnya berlebihan, mungkin akan diberikan vitamin yang lain ya, untuk mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil muda ya ibu-ibu sekalian. Dan ibu hamil di pemeriksaan pada pelayanan kesehatan itu pada bidannya ya, itu bisa menanyakan tanggal perkiraan persalinan. Nah jadi ibu-ibu sekalian bisa ditanyakan HPL-nya, hari perkiraan lahirnya kapan. Nah kemudian merencanakan persalinan di layanan kesehatan mana. Nah itu harus direncanakan jauh-jauh hari ya ibu-ibu. Nah kira-kira ibu mau lahiran di mana? Apa di puskesmas? Nah, biasanya ya di puskesmas ya, kecuali kalau ibu-ibu yang kehamilannya beresiko. Kalau seandainya kehamilannya beresiko, mungkin akan disarankan oleh bidannya itu untuk melahirkan di rumah sakit ya. Nah kemudian ibu-ibu hamil juga bisa mengikuti kelas ibu hamil di puskesmas. Biasanya puskesmasnya mengadakan kelas ibu hamil. Nah di kelas ibu hamil itu ibu-ibu bisa mendapatkan informasi seputar kehamilan, mendapatkan informasi yang lengkap dari bidan atau dokter yang ada di sana. Informasi kehamilan ini juga bisa ibu-ibu baca ya di buku pintar kesehatan dan gizi. Nah coba ibu dibaca ibu ya. Ini ada di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 4 sampai halaman 13. Nah itu bisa dibaca ya ibu-ibu sekalian. Iya, ngantuk nggak ibu kira-kira mendengarkan penjelasan dari saya? Iya, kalau tidak kita lanjut ke diskusi selanjutnya ya ibu.